Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pertama, yang terhormat Bapak Ibu undangan di acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf MPD. Yang ini adalah salah satu program dari calon guru penggerak. Untuk mempersingkat waktu, monggo bagi Bapak Yusuf untuk menyampaikan materinya. Monggo Bapak Yusuf dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya dan sudah menyempatkan diri untuk bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ini merupakan, seperti yang dijelaskan Pak Bisa tadi, ini merupakan salah satu program dari guru penggerak, di mana kita diwajibkan untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif, yang di mana budaya positif ini merupakan ada di modul 1.4. Ya, jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya yang nantinya sudah terdaftar menjadi CGP angkatan 11 ya, yang mau mendaftar, jika saya doakan Bapak Ibu juga lolos semuanya sehingga bisa merasakan rasanya diseminasi seperti ini. Menjadi guru penggerak itu sangat luar biasa sekali ya, karena kita dituntut untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan. Apapun bisa digerakkan oleh guru penggerak itu ya, karena guru penggerak itu bukan guru biasa, tapi guru yang luar biasa. Di sini saya akan
kita di sini sifatnya saling sharing ya, bukan saya menggurui bapak ibu guru, bukan saya menggurui rekan-rekan semuanya. Kalau saya menggurui teman-teman semuanya salah ya, karena saya yakin teman-teman semuanya sudah melakukan budaya positif yang ada di sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena kita juga waktunya tidak banyak, seperti yang saya bilang tadi, ini ada salam guru penggerak, yaitu ada salam dan bahagia. Lalu slogannya tergerak, guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kenapa ada salam, apa itu slogannya ada salam dan bahagia? Karena guru penggerak itu intinya kita selalu melakukan budaya yang positif dengan mengucap salam, dan guru penggerak itu selalu dituntut untuk selalu bahagia ya, walaupun tugasnya banyak selalu bahagia, karena dari tugas yang banyak itu kita mendapatkan kebahagiaan. Lanjut Pak. Nah, ini dalam desimasi ini ada sedikit kesepakatan, yaitu peserta harus saling menghormati, lalu tidak bermain HP selama presentasi berlangsung, atau HP jangan ada silent, kecuali kalau benar-benar urgent boleh nyalakan. Lalu kita harus saling menjaga kebersihan. Lanjut Bapak. Nah, kita lihat baru mulai ini sudah ada pertanyaan pemantik ya. Dimana di sini seperti yang saya bilang tadi, kita ini saling diskusi, saling sharing ya. Ada pertanyaan pemantik, 3 pertanyaan pemantik ya. Yang pertama tentang apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, ada siapa yang berperan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dan ketiga, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda selama ini. Monggo dari Bapak Ibu, kalau ada yang mau menjawab sangat dipersilahkan. Boleh pilih pertanyaan yang pertama, kedua, atau ketiga, terutama bagi teman-teman atau rekan-rekan yang akan mendaftar calon guru penggerak. Mungkin ada Bu Indi, silakan Bu Indi. Baik, terima kasih Bapak Yusuf. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Di sini sangat penting karena dengan suasana positif akan menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan di sini tidak akan ada atau meminimalkan resiko untuk meminimalkan resiko untuk terciptanya hubungannya negatif seperti itu. Itu saja penjelasan. Ya, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Bu Windy. Memang seperti yang dibilang Bu Windy tadi, bahwa dengan ciptanya budaya positif atau suasana yang positif, kalau sudah suasana yang positif itu, ketika kita mengajar atau proses pembelajaran akan berjalan dengan sangat nyaman dan akan terjadi simbiosis mutualisme yang sangat luar biasa antara guru dan murid. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3? Monggo Bapak-bapak. Saya nomor 2. Siapa? Saya nomor 2. Monggo Bapak Lufi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Terkait pertanyaan pemantik nomor 2 ini, siapa yang berperan dalam membangun budaya positif di sekolah? Kalau menurut saya itu ketika ada pertanyaan siapa, berarti kan ada targetnya.
kalau misal dalam ruang lingkup sekolah, misal targetnya itu adalah siswa, maka yang membangun budaya positif ini adalah Bapak Ibu guru. Nah, sedangkan kalau targetnya itu Bapak Ibu guru, maka yang membangun budaya positif di sekolah adalah kepala sekolah. Nah, terus intinya siapa yang berperan dalam membangun budaya positif di sekolah? Ya, maka menurut saya itu adalah seluruh warga yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat bagus kan dari Pak Budi, bahwa yang berperan budaya positif di sekolah itu berarti seluruh warga sekolah, karena untuk menciptakan budaya positif itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Ya. Untuk nomor 3, monggo Pak Raul, silakan. Terima kasih Pak Ucup. Pak Yusuf, mohon maaf panggilan sayang kami ini kepada Pak Yusuf. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 3, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Mungkin tiap orang jawabannya beda-beda, tapi kalau saya belajar tentang budaya positif, saya baru pertama kali ini ikut diseminasi. Jadi menurut saya treatment tiap orang pasti berbeda. Nah, kalau bagi saya caranya adalah membuat hal yang mudah, dan ini diajarkan oleh leluhur kita, ya, orang tua kita. Ya, tinggal bagaimana yang tua menghargai yang muda, kemudian yang muda juga menghormati yang tua, maka akan tercipta suasana yang positif, akan tercipta suasana yang harmoni, sehingga dalam pembelajaran atau dalam berkomunikasi dan berinteraksi di lingkungan sekolah itu menjadi hal yang baik dan sangat positif. Kira-kira begitu, Pak. Bisa diberi plus untuk jawabannya. Intinya dari jawaban yang diutarakan oleh Pak Raul ini, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menciptakan suatu persidangan Anda, yaitu semuanya harus saling bersinergi. Seperti itu Pak Raul ya. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bapak yang luar biasa dari Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari pemantik ini. Berikutnya Pak. Nah, ini konsep ini budaya positif ini ada beberapa item, yaitu ada perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, dimana ada di kolom terakhir itu ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih belum tahu atau belum familiar dengan istilah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu familiarnya dengan istilah segitiga biru. Betul. Lanjut Pak Musa. Nah, betul ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya, di mana kita sebagai guru penggerak ataupun Bapak Ibu guru ini kita dituntut untuk bisa menerapkan profil pelajar Pancasila kepada para murid atau siswa kita. Lanjut Pak Bisa. Nah, di mana miskonsepsi tentang teori kontrol ini ada Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol,
Di mana di sini ada beberapa ilustrasi, yaitu ilustrasi guru, di mana ada ilustrasi guru mengontrol, ilustrasi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat, lalu ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Pak Musa. Nah, di sini dapat Bapak Ibu lihat bahwa ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Dari kontrolnya terlihat bahwa semua perilaku murid itu juga bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dari ilusi ini, ibaratnya itu murid kita itu membutuhkan perhatian kita agar mereka itu tergerak. Mereka itu butuh perhatian, butuh stimulus, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, sedangkan ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat, yaitu di mana penguatan positif atau pendidikan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk menemani murid agar memulai suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Lanjut Pak. Nah, ini tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi seperti itu. Nanti ada Pak, dicontohkan. Lanjut Pak Tuhan. Ini tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Intinya pada bahwa orang dewasa, karena kita percaya bahwa orang dewasa itu mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Dan karena cenderung merasa dewasa, jadi kita mungkin secara sadar kita sering memaksakan kehendak kita kepada murid-murid. Lanjut Pak. Nah, ini tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana Stephen R. Covey, ya, bukan Stephen Covey, ya, Stephen R. Covey, di mana beliau berkata, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya, seperti itu. Ubahlah, kata kuncinya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Intinya semua kontrol itu berawal dari kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol, misalkan mengontrol murid kita untuk menjadi seperti apa, inginnya seperti apa, dari kita sendiri. Mulainya dari kita sendiri. Lanjut Pak. Nah, kita masuk ke disiplin positif, di mana kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman misalnya, ya. Padahal sesungguhnya itu sangat berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Yang sekali lagi, tidak harus dengan memberi hukuman. Karena justru itu adalah salah satu aturan terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, seperti itu, ya. Monggo lanjut Bapak. Nah, definisinya Diana Bosen dalam bukunya Reducing School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar, ya. Disiplin, beliau menyebutkan bahwa disiplin itu sebenarnya itu intinya adalah kata-kata dari kata-kata belajar, seperti itu.
kita mengetahui bahwa apa makna belajar itu, ya, bukan suatu hukuman berarti. Lanjut Bapak. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Bahwa Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Lalu Diana Goshen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi istrinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, hampir sama seperti slogan dari sekolah kita, SMA Negeri Lumajang, yaitu di lagunya juga ada, di Mas SMA 3 ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu ya, sama semuanya. Dan juga slogannya SMA 3 Lumajang, disiplin, berprestasi, berakhlak mulia. Memang yang sering disinggung adalah tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena guru agama saya dulu mengajarkan setinggi-tingginya ilmu jika tidak mempunyai akhlak sama dengan bohong. Begitu Ustaz Hendra ya. Lanjut Pak Hasan. Nah, tentang kemudahan dasar manusia, di sini kemudahan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Lanjut Pak. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan, ya. Silakan Bapak Ibu dibaca dan sambil direnungkan di dalam hati. Oh iya, saya belum melakukan hal tersebut. Oh, saya sudah melakukan hal tersebut. Ya. Ada 3 pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu renungkan. Yang pertama ada, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Ya, intinya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan dari kepala sekolah untuk mendapatkan pengimbalan atau penghargaan. Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru Anda serta lingkungan Anda. Dari 3 pertanyaan ini, kira-kira silakan Bapak Ibu renungkan, saya biasanya melakukan hal yang mana ya? Apa yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, yang kira-kira setelah Bapak Ibu merenungkan, oh saya biasanya hanya pencitraan saja, mungkin seperti itu. Ya. Atau Bapak Ibu melakukan hal yang apa? Kira-kira 1, 2, 3. Pak Poki biasanya yang nomor berapa? 1 atau 2? Apa 3? Oh, nomor 3. Kira-kira kenapa Pak Poki melakukan hal yang nomor 3? Kalau menurut Pak Poki? Oh, siap. Terima kasih untuk Pak Yusuf sudah memberikan waktu saya untuk mendengarkan pendapat saya. Untuk saya sendiri, saya sudah merenung, sudah memahami satu persatu. Sesuai dengan hati nurani saya, itu berada di nomor 3. Karena pada dasarnya saya ingin menjadi seorang pendidik yang terus berkembang, belajar dan mengikuti pelatihan. Karena saya harus cepat menyesuaikan tentang perkembangan belajar peserta didik. Kalau saya hanya karena
tidak ingin ditegur, saya tidak akan menjadi seorang pendidik yang maju. Jadi intinya saya ingin menjadi seorang pendidik yang terus belajar sepanjang hayat demi mengembangkan pribadi saya. Terima kasih Pak Yusuf. Jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Pak Puki. Mohon diberi aplaus untuk Bapak Puki. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Bu Ibu ada yang punya jawaban lain atau setuju dengan Pak Puki? Ada baikkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagai seorang pendidik, saya juga memilih nomor 3 sama seperti halnya Pak Puki. Jadi menurut saya ketika saya mengikuti suatu pelatihan maka sudah istilahnya harus ada rasa tanggung jawab untuk bisa menghadiri pelatihan tersebut, karena memang tidak semua guru atau individu diberi kesempatan untuk mengikuti suatu pelatihan seperti itu. Dari pelatihan itu saya juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari teman-teman, sehingga saya juga bisa transfer ilmu tersebut ke teman sejawat ataupun ke peserta didik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka dan Pak Puki. Intinya ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab. Ya, yang nomor 3 itu tanggung jawab, karena seperti yang dibilang Bu Eka tadi, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Sama seperti saya saat ini, tidak semua Bapak Ibu guru bisa mendapatkan untuk bisa menjadi CGP. Mungkin Bapak Ibu berulang kali mendaftar, belum lolos saja ya. Sedangkan saya alhamdulillah 2 kali mendaftar, yang kedua yang lolos. Seperti itu ya. Kita sambil diskusi sambil sedikit bercanda biar kita tidak tegang ya, agar kita tetap fresh. Dan ini merupakan salah satu membuat orang ketawa, itu merupakan salah satu budaya positif. Lanjut Pak. Nah, seperti ini ada satu yang bisa direnungkan lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada, ya jawaban yang sangat luar biasa dan penuh tanggung jawab sekali dari Bapak Hendra. Intinya dengan kita datang tepat waktu ya, dengan kita datang tepat waktu di sekolah tanpa harus mengharap suatu penghargaan dari mohon maaf dari Bapak Kepala Sekolah, atau kita ingin dipuji dari rekan-rekan kita. Saya yakin Bapak Ibu di SMA Tegal Remaja ini semua sudah datang menerapkan budaya positif, yaitu datang tepat waktu ya. Kita biasanya belnya jam 6.45, saya yakin Bapak Ibu jam 6.30 atau sebelum bel sudah berada di SMA Tegal Remaja dan sudah berada ketika bel sudah berjalan dan berada dan masuk di dalam kelas ya. Itu merupakan budaya positif yang selalu diterapkan di SMA Tegal Remaja ya. Kenapa? Kira-kira dengan kita datang tepat waktu, kita secara tidak langsung kita akan memberi contoh suri teladan kepada murid-murid kita, karena guru itu digugu dan ditiru ya, seperti itu. Kalau gurunya datangnya terlambat ke sekolah, ya pantas kalau siswanya datang terlambat, wong gurune tetap telat seperti itu. Ibaratnya nantinya ibaratnya akan kembali lagi ke kita sendiri ya. Seperti yang saya bilang tadi, guru itu ibaratnya itu seorang petani ya. Kalau kita nanduri api, panennya ya api. Kita nanduri elek, ya panennya ya jelek, seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Nisa. Nah, dalam motivasi perilaku manusia ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrisik ya. Gimana motivasi intrinsik ini? Seperti yang dijelaskan ini, bisa Bapak Ibu baca. Dan motivasi ekstrisik ini seperti itu tersebut. Lanjut Bapak. Nah, kita masuk ke beberapa
tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman itu tidak terencana, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hanya bersifat satu arah, lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tidak dibuat tidak nyaman, lalu sikap guru selalu memonitor siswa. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, ya. Bisa Bapak Ibu renungkan atau pikirkan kira-kira yang selama ini saya lakukan ini hukuman, konsekuensi atau restitusi, ya, kepada siswa-siswa kita, ya, atau campur-campur seperti itu. Misalkan kira-kira kalau seandainya ada siswa kita katakanlah terlambat ke sekolah, lalu disuruh atau tidak membawa baju olahraga atau tidak mengerjakan tugas, kira-kira kalau kita siswa tersebut disuruh untuk misalkan membersihkan masjid, lalu disuruh lari, lalu disuruh membersihkan halaman sekolah, kira-kira itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi, Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kenapa? Karena tadi Pak Hendra bilang itu termasuk hukuman, Pak, karena itu hanya satu arah, bersifatnya satu arah. Lalu mungkin ada teman-teman lain, ya, selama ini mungkin kita belum sudah pernah mendengar kata-kata mungkin konsekuensi atau restitusi, tapi yang sangat familiar adalah ya wis kon dihukum, ya. Kalau dia hukuman, kamu harus lari, misalkan. Oh, kamu terlambat, hukuman harus seperti itu. Lanjut Pak Bisa. Nah, seperti yang tadi, ini adalah motivasi manakah yang paling banyak dilakukan Anda di sekolah, ya. Lanjut Pak. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, barusan saya singgung, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada membuat merasa bersalah. Mohon maaf, yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Lanjut Pak. Ini penghukum, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, ya, hukuman maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara Bapak Ibu sendiri. Ya, biasanya mohon maaf, biasanya penghukum itu seperti itu. Ciri-cirinya apa? Bukan ciri-ciri fisiknya, ya. Kalau penghukum itu nada suaranya tinggi, dari bahasa tubuh, mata melotot, dan menunjuk-nunjuk jari. Ya, misalkan Pak Hendra, misalkan, ya, kamu itu nada suaranya tinggi. Terus biasanya sambil seperti ini, mungkin seperti itu, ya. Tapi kan tidak boleh menunjuk-nunjuk, ya. Di sini gambarnya sudah ada menunjuk-nunjuk, tidak boleh kan itu, ya. Lanjut Pak. Lah ini kata-katanya misalkan. Mungkin ada Bapak Ibu guru, mohon maaf, tapi itu ada siswanya yang terlambat. Bapak Ibu berkata seperti ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Suaranya, nada suaranya sudah tinggi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu. Itu merupakan suatu penghukum, dan seperti yang dijelaskan tadi bahwa ketika menghukum ini akan mempengaruhi psikis dari murid dan siswa. Silakan Bapak Ibu tanyakan kepada Bapak Ibu bagaimana perasaan muridnya, ya, bila guru berbicara seperti itu. Jangan kan guru, kita saja yang sudah menjadi Bapak Ibu guru, ya. Jika
diingatkan oleh teman, mungkin oleh bapak kepala sekolah, jika adanya meninggi, perasaan kita langsung pas kena hatinya ya. Hati Pak. Nah, ini akan membuat merasa bersalah ya. Pada posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut ya. Nada suaranya memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Ini kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kata-katanya lembut, tapi berbedanya lembut, tapi kata-katanya itu mengena. Ya, ini membuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, ini contoh kata-katanya. Lanjut Pak kita. Ya, ini sedangkan posisi guru sebagai teman, ya, guru pada sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan hubungan untuk melalui seseorang. Ada suara ramah, akrab, bercanda, ya seperti kita Bapak Ibu ketika bercanda dengan teman sesama guru ataupun teman yang di luar job menjadi seorang guru ya. Nah, dimana mungkin Bapak Ibu sering menjadi posisi kontak di sini atau temannya ketika pada murid-murid kita, terutama kepada murid-murid yang karena kita mengajar anak SMA, kita harus bisa saling bisa menjadi guru dan bisa menjadi teman. Biasanya ini guru olahraga biasanya ini seperti ini. Ya Pak ini ya. Bapak lanjut Pak ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ini. Lanjut Pak. Lalu ini posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, seperti dijelaskan ini. Ada pertanyaan yang dijawabkan seorang pemantau, misalkan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Lanjut Pak. Nah, ini ada contoh percakapan antara guru dengan siswanya. Ya, ini Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Lanjut. Nah, ini adalah posisi kelima atau posisi manajer. Di mana manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Maaf, apa itu? Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dari kelima, lanjut lagi. Ya, ini contoh percakapannya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Lalu apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa jawab memperbaiki-nya? Seperti itu. Kira-kira dari kelima kontrol tersebut, posisi kontrol apa yang sangat ideal dari Bapak Ibu yang simak tadi dan harus kita lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada tadi kan ada mulai dari pembuku, terus merasa bersalah teman, terus ada apa itu? Manajer juga yang terakhir. Monggo silakan, apa kira-kira dari Bapak Ibu? Yang paling ideal apa menurut Bapak Ibu? Oh, mau ini?
Sambil dijelaskan sama alasannya begini. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Kalau menurut saya yang paling ideal itu manajer. Kenapa manajer? Jadi begini, kalau menurut saya, anak-anak di sekolah itu kan menerima banyak materi pelajaran. Jadi anak-anak itu diajar untuk berpikir tingkat tinggi. Tetapi anak-anak juga harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, karena setelah sekolah dia akan terjun di masyarakat yang masalah-masalah pelajaran itu kadang berbeda dengan masalah kehidupan di masyarakat. Makanya dengan siswa atau murid yang bermasalah kemudian kita perlakukan kita sebagai manajer, berarti kan murid tersebut diajari untuk menyelesaikan masalah, jadi mencari sebabnya kamu itu apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah. Diharapkan nanti setelah dia terjun ke masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih, itu pendapat saya. Itu untuk jawaban dari Bu ini, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Harapannya memang posisi yang sangat sangat ideal adalah yaitu kita sebagai manajer, di mana kita di sini ketika di posisi manajer. Nah ini ya, seperti ini posisi manajer di mana guru bersama dengan murid. Ada kesepakatan kita dengan murid yang melibatkan dua arah atau dua orang antara guru dan murid, di mana di sini kita memberikan solusi kepada murid tersebut untuk ketika murid tersebut melakukan suatu kesalahan dan kita memberikan teaching atau pembelajaran kepada murid tersebut. Dan nantinya posisi control manager ini sangat berperan sekali seperti yang dibilang tadi ketika para murid nanti kembali ke masyarakat dengan berbagai macam problem masyarakat yang sangat heterogen, di mana akhirnya nanti ketika mereka bisa menjadi seorang manajer, bukan manajer suatu perusahaan atau bank ya, manajer bagi dirinya sendiri, maka si orang tersebut atau siswa tersebut nantinya akan bisa hidup dengan baik dan karena dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Ngomong lanjut Pak, lanjut lagi Pak. Terus Pak, terus. Nah ini yang tadi saya termasuk kontrol apa? Saya yakin Bapak Ibu termasuk di posisi kontrol yang manajer. Ya, lanjut lagi. Terus Pak. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas, ya Bapak Ibu ya. Ada keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bisa dibuat di dalam suatu kelas antara wali murid, antara wali kelas dengan para siswa, bisa dibuat antara murid dengan bapak ibu per mapel seperti itu. Oh misalkan dalam pembelajaran mata pelajaran penjas, keyakinan kelasnya apa yang dibuat sama antara guru dengan murid. Misalkan siswa tidak boleh datang terlambat, siswa harus membawa baju olahraga, seperti itu merupakan suatu keyakinan kelas. Intinya keyakinan kelas ini harus melibatkan dua arah. Harus, kalau dulu ada suatu kuis deal or no deal ya, seperti itu. Jadi mendilkan antara guru dan siswa, ya, dimana dalam keyakinan kelas itu
ketika kita sudah menerapkan suatu keyakinan kelas, maka kita sudah bisa menerapkan posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Nah, ini ada segitiga restitusi antara manajer tadi 5 posisi kontrol, lalu yang keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini saling berhubungan semuanya, di mana segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana di segitiga restitusi ini kita ketika ada murid kita yang melakukan suatu kesalahan sesuai dengan keyakinan kelas kita, maka di sini ada disebutkan, ada validasi, ada menstabilkan, ada lanjut Pak. Ya sebelumnya lagi sebelumnya lagi. Nah, ini ketiga tahapan restitusi yang harus dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Misalkan suatu contoh untuk menstabilkan identitas dilakukan, ada saya dalam mata pelajaran Menjas biasanya ketika ada, karena kita sudah mulai membuat keyakinan kelas, ketika ada anak kita yang katakanlah tidak membawa baju olahraga, satu contoh seperti ini. Misalkan si A, saya panggil anak tersebut, saya tanya, kenapa kamu tidak membawa baju olahraga? Dia menjawab misalkan, oh saya kelupaan Pak, karena tadi malam saya lupa tidak menyiapkan, dan saya tadi malam itu katakanlah begadang nongkrong sampai tengah malam sehingga saya lupa paginya. Nah, jawaban kita biasanya, loh kok bisa ngomong ini? Kita tidak boleh menjadi seperti itu sebagai seorang manajer. Kita harus menerapkan 3 tahapan restitusi, yaitu kita menstabilkan identitasnya, yaitu kita harus memberi kepada anak itu penguatan. Oh tidak apa-apa, dari semua orang itu pernah selalu bisa melakukan suatu kesalahan, jadi kamu tinggal berbenar lagi seperti ya. Dan istilahnya itu juga sudah masuk kepada validasi tindakan yang salah dari anak tersebut. Kita anak tersebut sudah tahu kesalahannya apa, lalu kita menanyakan keyakinan kelasnya dari hal yang kamu lakukan. Misalnya kamu lakukan tidak bawa baju olahraga, kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu langgar, seperti itu. Dan akhirnya kita juga memberi solusi kepada anak tersebut apa yang harus dilakukan agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Ayo Pak, terus. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai ke penutup. Ya. Simpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu merupakan suatu standar nasional. Nah, di sini saya punya pantun, beli baju susah ditawar. Aku mengajak Bapak Ibu untuk memandu, budi pekerti didapat dari belajar jangan suka mengadu. Ya. Belajar jangan suka mengadu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu merupakan Bapak Ibu guru yang sangat hebat dan luar biasa sekali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu, penyampaian budaya positif sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ucu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup sekian dari apa yang telah disampaikan Pak Ucu untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.